Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastmu, podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Kali ini kedatangan tamu spesial, salah satu tokoh Muhammadiyah di Batur. Ada Mbah Nopo Bapak niki? Mbah nggih. Monggo terserah. Mbah Muhammad Faizin. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih, Mbah? Alhamdulillah sehat. Yuk, Mas Dia, sudah saya buka, silahkan dilanjut untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Mas Radif. Baik, untuk Mbak Faizin selamat datang. Mungkin untuk yang pertama pengenalan pribadi Mbak Faizin dan juga keluarga. Ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Faizin. Lahir tahun 1952. Asli Batur? Asli Batur. Mbak Faizin mungkin bisa diceritakan awal mula berdirinya Muhammadiyah di Batur. Sebenarnya pertanyaan itu amat cukup sulit kami jawab. Karena pada saat itu saya belum lahir. Dan tidak ditemukan juga catatan-catatan berkenaan dengan awal mulanya berdiri Muhammadiyah. Namun demikian, barangkali saya akan menjawab di mana dari cerita ke cerita yang saya pahami dan yang saya dengar. Awal berdirinya Muhammadiyah itu tahun 1925. Itu berdirinya Muhammadiyah. Di mana barangkali masyarakat Batur sudah ingin mempunyai wadah untuk beraktivitas di dalam keagamaan. Yang membawa Muhammadiyah ke Batur waktu tahun itu niku sinten, Mbah? Dari cerita ke cerita bahwa itu dari penghulu pertama di Batur, KUA. yaitu KUA ya. Bapak Kiai Suja itu namanya. Asli Batur. Kami dengar itu dari Banjarnegara. Oh, nggih. Cuman Ya. beliau bertugas di KUA Batur. Ya. Akhirnya membawa Muhammadiyah. Muhammadiyah. Terus untuk Muhammadiyah sudah masuk nih. Lalu pengurus pertama Muhammadiyah di tahun 1925. Tentu pengurusnya dari tokoh-tokoh masyarakat di Batur. Nggih. Di antara tokoh-tokoh tersebut yaitu saya panggilnya Wak Dahlan, Paman nggih berarti Pak D. Pak D, nggih. ya. Pak D. Kemudian Wak Nahrawi dan Pak Ahmad. Pak Ahmad itu bapak saya. Oh, berarti Itu- tiga ini. Ya mungkin banyak, tapi apa yang kami dengar dan apa yang kami ketahui itulah tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu. Berarti Wak Dahlan, Dahlan, Wak Nahrawi, terus Pak Mbah Ahmad, Ahmad. Ahmad, Bertiga ini kakak beradik semua. kakak beradik Terus ditambah lagi Kiai dari Suja. Kiai Suja. Oh iya itu Mas Dia. Kalau Mbah Mun niku Pak siap. Munawar itu datang ke Batur itu tahun 28. Jadi setelah berdirinya Muhammadiyah. 3 tahun 3 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah. Aslinya Batur. Banjarnegara, Oh, Mbah Mun Banjar. Belambangan apa ya? Kalau nggak keliru. Oh terus ke sini ke Ke sini itu menikah dengan putri Batur. gitu. Iya. Mendapatkan jodoh orang Batur. Orang Batur. Lalu berarti Mbah Mun ini setelah 3 tahun baru ikut ke pengurusan Muhammadiyah. Iya, Yang awalnya baru berempat. iya. Oh iya. Gitu Mas Dia. Berarti Mbah Mun ini orang ke-6. Kan ada Mbah Dahlan, Mbah Nahrawi, Mbah Nahrawi, Mbah Mbah Ahmad, Mbah Suja,
lalu Mbah Mun. Mun. Jadi Kelima. pendatang tapi langsung ikut berjuang nggih Iya. Muhammadiyah. Malah pada saat itu beliau yang ditunjuk sebagai ketua Oh. Muhammadiyah Cabang Batur. Oleh terus yang Kiai Suja itu. Kiai Suja jadi ketua, terus sekretaris. Itu tidak kami dengar. Oh enggak, belum ada ini ya Belum catatan ada, ya. 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 Kalau dari masa ke masa Mbah yang generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu ada masuk Bapak Munawar yang tadi kami sebutkan datang dari Banjarnegara. Dan tentu yang saya kagumi adalah gerak daripada Muhammadiyah. Tentang kepengurusan tadi sudah kami sebutkan dari tokoh-tokohnya. Namun begitu kagumnya saya dengan gerak Muhammadiyah pada saat itu. Karena 1 tahun berikutnya itu sudah berdiri Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat peduli terhadap pendidikan. Kemudian di bidang sosial ada hitanan massal, ada korban, itu langsung sebagai amal usaha Muhammadiyah. Oh yang ini ya. Berarti 25 berdiri Muhammadiyah, Ya. 26 langsung mendirikan Madrasah. Madrasah. Diniyah Muhammadiyah. Terus hitanan massal tahun 26 juga. enggak, kalau tidak salah tahun 27 itu baru ada hitanan massal. Selisih setahun. Ya, Nggih. itu kan merupakan rentetan daripada gerak Muhammadiyah pada saat itu. Oke, Mbah, selain Mbah Dahlan, Mbah Nahrawi, Mbah Mbah Ahmad, Ahmad, Mbah Suja, Mbah Mun. Mbah Mun, di belakang 5 orang ini ada siapa aja, Mbah? Mungkin Mbah Faizin tahu. Ya tentu banyak setelah itu, karena pada saat itu Muhammadiyah langsung diterima oleh masyarakat Batur. Oh, iya, iya. Sedang orang-orangnya kami tidak tahu. Oke. Kalau Mbah Faizin sendiri terjun di tahun berapa ke Muhammadiyah? Awalnya saya di Pemuda tahun 72. 72. Itu terpilih sebagai wakil ketua Pemuda Muhammadiyah. Lalu di tahun-tahun sekitar tahun 82 saya dipilih untuk jadi pimpinan cabang Muhammadiyah membidangi majelis PKU. Tahun berapa tadi? Itu 3 periode, 82. 82. Oke. Dari 1925 sampai 82, bagaimana perkembangan Muhammadiyah di Batur? Apakah langsung meroket atau seperti truk pelan-pelan atau langsung gimana itu, Mbak? Sepanjang yang saya dengar, Muhammadiyah di Batur itu perkembangannya sangat pesat. Dengan beberapa gerak yang dilakukan, amal usahanya, bahkan tahun 52 itu sudah mampu mendirikan Madrasah Diniyah Muhammadiyah, di mana pemerintah saja belum punya gedung, baik itu SR, pada saat itu masih SR. SR itu apa, Mbak? Sekolah Rakyat. Oh iya, Sebelum sekolah dasar. Nggih. Itu Muhammadiyah sudah bisa membangun Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Tahun 26. 52. 52. Kalau 26 itu berdirinya Madrasah Diniyah. Berarti belum ada murid. Sudah banyak. 26-nya itu. Ya. Dan murid pertamanya adalah Bapak Nadir. Bapak Nadir. Pak Carik Nadir, yang dikenal dengan Pak Carik Nadir. Pak Carik Nadir, bapaknya ya, Pak Asraf. Mbahnya. Mbahnya. Ngerti lah ini. Bapaknya Pak Zahir. Oh, murid pertama Madrasah Diniyah Muhammadiyah. Terus lalu dan guru pertama adalah Pak Ahmad.
Itu Pak guru Ahmad. pertama Madrasah Diniyah. Bapaknya Mbah Faizin. Iya. Guru pertama dan murid pertama. Iya. MD Madrasah Diniyah Muhammadiyah tahun 1925. 26. 26 Kalau yang 52 tadi apanya, Mbah? gedungnya. Oh, gedungnya. Gedungnya. Loh, berarti ini 25 masih belum punya gedung. Belum Lalu sekolahnya di mana, Mbah? di perumahan-perumahan. Rumah-rumah Rumah. warga. Eh, Oh, Berarti 52 baru bangun. rumah ya? pertama yang digunakan untuk Madrasah Diniyah adalah rumah milik Mbah Tirta Jakarta. Drana yang sekarang dijadikan gedung TK Aisyah. Oh. Itu rumahnya di situ. GG TK yang sekarang dulu Madrasah Diniyah pertama. Rumah Mbah Mbah Tirta. Tirta Drana. Mbah Tirta Drana niku sinten? Mbah Tirta Drana menurut silsilah dia adalah bapaknya Bu Hindun. Itu istrinya Pak Ahmad. Oh iya. Ya, istri pertamanya Pak Ahmad. G. Ya. Istri pertama Pak Dan Ahmad. beliau dulu jadi kepala desa juga. Pak Ahmad. Mbah Ter itu. Oh, Mbah. Mbah Tirta. Jadi kepala Iya. desa yang tidak melalui pemilihan, ditunjuk oleh masyarakat G. karena 2 kali pilihan G. itu tidak berhasil. Oh, Lalu Mbah Tirta Drana itu sedang memperbaiki atap rumah. G. Itu masyarakat pulang dari Kawedanan itu disuruh turun. Suruh Disuruh nyalon. turun langsung diarak Diarak ke Ah. Kawedanan. dan dijadikan Dan lurah. di apa oleh rakyatnya, oleh masyarakat, Heeh. iki lurai. Dan G. disitulah maka bisa dilantik jadi kepala desa. Padahal Mbah Tirta ini nggak mengajukan berkas. Tidak, ya. Oh, ceritanya gede dan seng. Jadi gitu, kepercayaan, iya. kepercayaan masyarakat. Oke, Mbah. Terus saat adanya Muhammadiyah di Batur pertama kali, bagaimana respon masyarakat secara keseluruhan? Respon masyarakat sangat baik. Hmm. Terbukti bahwa semua program-program Muhammadiyah Nggih. itu diikuti. Ini bukti daripada masyarakat menerima dengan baik. Berarti dulu sudah langsung ada program. Yaitu di bidang pendidikan, Nggih. itu mendirikan Madrasah Diniyah. Ya. Kemudian di bidang sosial itu ada korban yang dikumpulkan Nggih. dan juga ada khitanan massal. Itu karena kepedulian. Mbah, korban dan hitanan massal pertama tempatnya di mana? Tempatnya di rumah Wak Dahlan itu. Yang dulu Wak Dahlan adalah sebagai kepala desa juga. Wak Dahlan. Rumahnya Di di rumahnya mana? Rumahnya di rumahnya Mas Musa sekarang. Oh, depan Masjid Taqwa. Ya, depan. Oh, iya. Berarti semua korban dan hitanan massal di situ pertama kali. Itu semua kegiatan yang melibatkan masyarakat Heeh. itu berada di situ. Oh, sejarah itu. Mbah Dahlan iku Mbah Musan apa? Iya, mbahnya Mas Musa. Oh, mbahnya. Mbahnya. Bukan bapaknya, mbahnya. Bukan. Oh, berarti rumah sejarah itu harusnya dikirim ke pusat itu. Foto kirim ke museum harusnya. Kalau program unggulan, Mbah, program unggulan Muhammadiyah yang menjadi unggulan lah, menjadi unggulannya Muhammadiyah sampai sekarang. Yang pertama itu kenapa Muhammadiyah mendirikan Madrasah Diniyah Muhammadiyah? Itu kan kepedulian terhadap pendidikan. Ikut mencerdaskan umat di bidang agama. Itu sebagai program unggulan. Kemudian di bidang sosial,
korban. Itu diantaranya adalah korban, di mana beberapa waktu yang lalu itu viral karena jumlah korban yang cukup banyak di masyarakat Batur, dan dengan daging yang melimpah sampai dikirim ke Luar Batur. Batur. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan program yang unggulan. Kemudian bagaimana Muhammadiyah mengelola lembaga pendidikan yang ada di Batur dan mengelola masjid yang ada di sekitar Batur? Untuk pendidikan itu selain dana-dana yang diambil dari murid, itu memang ada donatur-donatur. Itu sejak awal berdirinya madrasah, di mana pada saat sekarang ya beberapa tahun yang lalu ada madrasah sanawiyah, ada madrasah diniyah, dan kemudian yang dikelola oleh Aisyah seperti TK. itu kan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Yaitu diambil dari Muhammadiyah, subsidi dari Muhammadiyah, dan juga ada donatur-donatur yang. Terus untuk masyarakat terlibat berapa jauh dalam pendidikan di Batur ini, Mbah? Mungkin secara fisik, secara bangunan, atau secara yang lainnya? Alhamdulillah untuk bangunan sampai sekarang itu tidak ada bangunan yang terbengkelai. Itu dirawat dengan baik. Ini ya juga berkat daripada masyarakat. Dan tentu ada sebuah perkembangan, yaitu diantaranya adanya wakaf-wakaf tanah yang dijadikan untuk tempat pendidikan. Ini dengan sebutan wakaf, ini kan kepedulian dari masyarakat. Ya. Mbah, sudah ada berapa wakaf, Mbah, sampai saat ini untuk Muhammadiyah? Sesungguhnya cukup banyak. Selain tempat-tempat pendidikan, juga masjid, musola yang disebut wakaf. Kalau jumlah bidangnya lebih dari 40 bidang. Ya. Secara pastinya kami enggak lihat sekarang, tapi lebih dari 40 bidang. Terus Mbah, selama Muhammadiyah berdiri sampai saat ini, ada nggak momen atau peristiwa yang sangat-sangat bersejarah dan tidak bisa dilupakan bagi para pejuang Muhammadiyah terdahulu? Itu ada, dan saya heran dengan Batur. Kenapa Batur sebagai desa itu punya daya tarik tersendiri. Banyak tokoh-tokoh yang datang ke Batur. Ini adalah momen yang cukup baik di dalam ada rasa cinta terhadap Muhammadiyah. Awal kunjungan Nyi Haji Ahmad Dahlan, yaitu Nyi Walidah, ke Batur tahun 29, di mana keadaan Batur itu masih sunyi lah. Jalan juga sangat nggak bisa dilalui oleh kendaraan. Kalisat ya. Kalisat. Tapi Nyi Haji Ahmad Dahlan sudah berkenan untuk datang ke Batur. Datangnya ke Batur saja nggak sampai kendaraannya ke Batur, tapi hanya sampai ke Kejajar, Wonosobo. Berarti dari Jogja ke Kejajar, terus Kejajar Batur, lalu dijemput dengan 2 kuda oleh kuda milik Wak Dahlan.
dengan warna merah sandal. Heeh. Heeh. Dengan satu kudanya lagi berwarna hitam sabu. Punya Pak Jenis. Dahlan semua. Itu punya Pak Ahmad. Oh, iya. Itu yang digunakan untuk menjemput Nyi Haji Ahmad Dahlan ke Kejajar. Ah. Oh, gitu ya. Terus misi daripada Nyi Haji Ahmad Dahlan ke Batur itu kami tidak mengetahui. Bah, dari Kejajar sampai Batur berapa jam itu, Mbah? Dengan berkuda itu. Ya, Atau bahkan berapa hari ya jam. Karena saya pernah berjalan saja itu sekitar 5 jam. dari Kejajar Batur. Ya. Kalau yang berkuda itu Ya kurang mungkin lebih sama. karena kudanya itu enggak dilepas. Berjalannya kan tidak dilepas. Ada pengiringnya. Oh, iya. Maka mungkin waktunya juga hampir-hampir sama. 5 jam. Mantap. Tahun 1929, 29. 4 tahun setelah Muhammadiyah berdiri. Iya. Wih. Nyi Walidah bersama siapa saja, Mbah, ke sini, Mbah? Itu tidak diketahui. Oh, Tidak ada ya, Mbah. ceritanya yang saya dengar. Waduh, mantap itu. Terus ada apa lagi selain Nyi Walidah? Kemudian tahun 1936 itu datang Pak Dirman yang berkemah di lapangan Batur. Pak Dirman, Jenderal Jenderal Sudirman. Sudirman. Pada saat itu masih Panduawi. Ah, Pak ya, Dirman. nggih. Itu ya apa programnya HW itu. Heeh. Karena kemah Ya, dengan tahun itu berapa? datang ke Batur 36. tahun 1936. Berkuda juga atau sudah ada kendaraan? Itu kami dengar berjalan kaki. Dari perjalanan Pekalongan atau Batang itu ke Baturnya. Kalungan Batang. Ya. Mesti ya. Pekalongan apakah itu Batang? Kalau pakai kendaraan Pekalongan Batang berapa jam? 2 jam. 2 jam. 1 jam 2 jam ya. Kalau ini jalan kaki Jalan kaki yang sebentar. berapa hari, Mbah? Nggak ngerti itu. Wah, mantap ini pejuang zaman dahulu ini. Ada lagi, Mbah, selain Nyi Walidah dan Jenderal Sudirman? Itu yang dikenal tokoh-tokoh pusat. Hmm. Dan pada saat belum lama itu Muhammadiyah berdiri. Kemudian berikutnya ya banyak sih tokoh-tokoh pusat yang datang. Yang muda-muda ya, Mbah ya. Ada Amin Rais, Nggih. Pak Amin Rais, ada Pak Muhammad Muqaddas. Ya banyak lah, ada Jazim Hamidi. Jazim Hamidi itu siapa, Mbah? Ya tokoh Muhammadiyah pusat. Kalau Pak Amin Rais ke Batur tahun berapa? Ke Batur sebenarnya pada saat muda itu sering ikut seperti ikut Pak Jazim Hamidi. Namun itu belum dikenal, belum jadi tokoh Muhammadiyah. Dan masih ikut-ikut. Oh, jadi pendamping. Iya. Nggih. Kemudian tahun 98 Waalaikumsalam. Oh, nggih. Monggo. Weh. Teh. Niki sinten? Oh, nggih. Oh, nggih. Iku teh. Nggih. ya terima kasih. Nggih, terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Masih panas ya? Wah, panas banget. Sambil nunggu adem. Ini teh dari Mbak Faizi. Oh, buat sendiri. Ya, petikan sendiri dari Grogol. Hmm. Teh asli Grogol. Wis mantep. Teh Jawa. Belum ada. Tanaman sendiri, petik sendiri, Goreng sendiri. olah sendiri, minum bersama-sama. Oke. Terus Pak Amin Rais tadi 9 berapa? Tahun 98 98. Pas reformasi. menjelang reformasi. Oh, menjelang reformasi. Menjelang reformasi. Itu sudah ketua partai atau belum? Belum, masih ketua belum. Muhammadiyah. Ah. Pimpinan pusat Muhammadiyah. Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dalam rangka apa, Mbah, ke Batur? Itu diundang. Ah, Diundang
oleh Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah itu pada saat itu yang mengundang untuk pengajian di Batur. Oh, iya. Dan pada saat itu peletakan batu pertama Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Batur. Iya. Pembangunan madrasah yang di sebelah timur. Oke. 72 sampai sekarang 2025. 2025. Apa yang membuat Mbah Faizin ini sangat-sangat tertarik dan sepertinya tidak mau melepas Muhammadiyah dari hatinya? Saya dilahirkan di lingkungan Muhammadiyah itu pertama. Jadi untuk hidup di Muhammadiyah itu merupakan panggilan hati. Oke. Dan saya ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat ya menjelang wafatnya, aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Itulah yang membuat hati saya itu terpanggil untuk di Muhammadiyah. Di samping itu karena dibutuhkan Ya. dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup, untuk bergerak di Muhammadiyah. Mbah, kesel napa mboten berjuang di Muhammadiyah? Sebenarnya kesel juga karena ya tentu di sana sini kebijakan itu tidak selalu diterima, tidak selalu diterima lah. Namun dengan kesabaran dan tentu itulah lika-liku perjuangan. Maka saya tetap untuk hidup berjuang di Muhammadiyah. Memang seperti itulah. Tapi perlu dicontoh ini Mas Dia. 3 periode jika ditahunkan, bukan diperiodisasikan, itu berapa tahun? Saya menjadi ketua pimpinan cabang itu sejak tahun 2001 menggantikan Pak Khalid Almarhum. ya, almarhum. Itu sampai pada tahun 2016. 2001 sampai 2016. Kira-kira 15 tahun. 15 tahun. Itu tepat. 15 tahun jadi ketua Muhammadiyah. Mbah, 1925 sampai sebelum 2001. Sebelum Mbah Faizin. Ketuanya siapa aja, Mbah? Yang saya ketahui dan itu sejak tahun 72 karena saya hidup bermasyarakat itu tahun 71 baru pulang dari Pekalongan. Oh, dulu Mbah Faizin sekolah sebelumnya saya tidak tahu urut-urutannya loh. Okay. Namun yang saya ketahui ketua Muhammadiyah itu antara Pak Munawar dan Pak Muhammad Abdullah, bapaknya Mas Jasim. Itu yang Itu keberapa? Bergantian. Terus menerus. Ya, itu sebelum tahun 72 loh. Okay. Ya. Kemudian setelah itu baru ada pergantian. Berarti Kiai Suja ini? Saya tidak tahu berapa lamanya. Oh, okay. Namun sampai tahun berapa itu tidak diketahui. Hanya pernah ada ketua cabang entah tahun berapa itu yang diemban oleh Pak Jamburi. Pak Jamburi orang Batur, yang sekretarisnya adalah Pak Ahmad. Pak Ahmad bapak saya itu sekretaris Muhammadiyah pada saat entah tahun berapa itu. Oke. Kalau Pak Jamburi itu siapa? Pak Jamburi itu suaminya Boksar Sarwiyah, itu bapaknya Pak Ngabas. Barangkali tahu. Pak Ngabas ini almarhum. Pak Ngabas, ngerti tak?
Wah itu saya saja nggak menangi. Oke. Berarti yang Meninggal sebelum saya lahir. berarti ketua pertama Kiai Suja, Saya setelah itu tidak tahu. tidak tahu Kemudian ada Pak Haji Jamburi. Haji Jamhuri, Terus yang terus sekretarisnya Pak Ahmad, oke. yang pada saat itu merangkap juga sekretaris desa, carik Oke. desa. Itu Pak Terus Ahmad. yang tadi gantian itu? Itu setelah Pak Haji Jamburi. Oh, Itu yang oke. saya ketahui ada Pak Munawar, Oke. kemudian Pak Muhammad Abdullah. Pak Munawar itu Mbah Mun. Mbah Mun, Oke. ya, yang dikenal Mbah Mun, Terus bapaknya Mas Afwan. terus yang Abdullah. Muhammad Abdullah bapaknya Pak Jazim, Oh. Jazim Halimi, Oke. bapaknya Musa. Oke. Terus setelah itu Setelah itu tahun yang saya ketahui setelah tahun 72 itu ada Pak Raden Sukirman, itu waduh, orang Bujangsari, Kauman. Raden Sukirman. Aman. Itu pada saat Pak Raden Sukirman yang jadi ketua, sekretarisnya adalah Mas Afwan Munawar, Tahun 72. 72. Raden Sukirman dengan sekretaris Setelah tahun 72, entah 72 atau 73, 4 Ah. nih. Raden Sukirman. Sukirman asli Asli, Bujangsari. iya, Bujangsari. Terus didampingi oleh Pak Afwan Munawar Afwan sebagai Munawar, sekretarisnya. sekretaris. Berapa periode? Itu 1 periode. Berarti 5 tahun. Ya. Oke. Kemudian diganti oleh Mas Afwan Munawar, Oh, naik. naik Oke. dari sekretaris menjadi ketua. Tua, oke. Berapa periode? 1 periode. Dengan sekretaris Sekretaris Ahmad Fauzan kalau enggak biru. Ahmad Anu, Fauzan. Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan itu bapaknya istrinya Musa. Bapak Stirja. Stirja. Bapaknya Mbak Arti. Ya. Oh, Oke loh. Wis sudah nggak mudeng ini, Bang. Ya. Tapi nggak apa-apa karena ini berbicara sejarah harus Oke. ya kita harus dimudeng-mudengkan. Setelah itu Pak itu 1 periode, kemudian Pak Rahmi terlebih dulu, Pak Rahmi sebelum sebelum Mas Afwan, Sebelum Mas Mas Afwan, sebelum Pak Sukir, ada Pak Rahami, Mbah Rahami, ya, Raden Sukirman, Sukirman, kemudian Pak Afwan, Pak Afwan, lalu Pak Ahmad Fauzan. sekretarisnya. sekretaris. Oh, sekretarisnya. Berarti Mbah Rahami didampingi oleh sekretarisnya Pak Siswoyo Bujangsari. Oh, oke, dari Ya. Bujangsari. Karo Mbah Rahami dari Batur. Betul. Batur dengan sekretaris Siswoyo Bujangsari. Ya. 1 periode. Terus habis itu Raden Sukirman Ya, 1 periode juga. dengan sekretaris Afwan. Mbah Afwan Munawar. Afwan. 1 periode. Lalu Mbah Afwan naik Ya, dengan sekretaris Pak Ahmad Fauzan. Pak Ahmad Ahmad Fauzan Fauzan. yang Stirja itu. Ya, Terus setelah itu Pak Khalid. Khalid Abdul Qadir. Qadir dengan sekretaris Sekretaris 1 Mas Pak Mustamir. Oh, oke. Ya. Sekretaris 1 Pak Mustamir, sekretaris Kemudian 2-nya sekretaris 2-nya Ahmad Izzuddin, adik saya. Oh, oke, oke. Itu di tahun berapa? Tahun 91-an. Wih, udah lebih lahir ya. Berarti Mbah Khalid Abdul Qadir ini seperiode. 2 periode. Dua periode. Ya. Itu menjadi ketua Muhammadiyah dulu atau menjadi kepala desa dulu? Yang periode pertama itu Muhammadiyah. Yang terus Kemudian periode kedua eh, double. itu double Oh, boleh ya. kepala desa. Kepala desa Dan Dan kepala ketua dan ketua Muhammadiyah. Muhammadiyah 2 periode. Itu Terus tidak bedanya dengan Pak Muhammad Abdullah, bapaknya Mas Jazim itu. Dulu pada saat menjadi pimpinan cabang, ketua pimpinan cabang juga menjabat sebagai kepala desa. oh, ya kuwi maer ya. Berarti ya. Ya. Terus habis itu tahun
91 91 sampai 2 periode 2 periode, Berarti 2001 langsung langsung saya sampai 16. 2016. Jadi saya termasuk menjabat sebagai ketua yang paling Terlama terlama. 15 tahun. 15 tahun. 3 periode. 3 periode sebelumnya menjadi ketua PKO PKO selama 3 periode. berarti Mbah Faizin seluruh hidupnya untuk Muhammadiyah. Barangkali itu. Karena saya sekolahnya juga di Mualimin Muhammadiyah. Jogja. Walaupun Pekajangan, walaupun hanya tamat MTS. Oh, mau alimin Pekajangan ada. Ada. Lebih ngerti. Oh, ternyata ada ya. Berarti memang sejak Sejak wis, lahir sejak Muhammadiyah. lahir sampai sekarang. Mbak Faizin masih menjabat ketua takmir Masjid Taqwa nggih? Iya. Kalau pertama kali kapan, Mbak? Selepas 1 tahun saya habis jadi mantan mantan pimpinan cabang. Ya. Berarti 2000 17 apa 18? Dalam angan-angan sebenarnya saya sudah mau berhenti semuanya dengan kegiatan-kegiatan. Ya paling siap untuk membantu. Namun pada pilihan tahun berapa ya? 17 apa ya tahun 17 pilihan ketua takmir, pengurus takmir itu diharuskan saya untuk menjabat sebagai ketua. sampai sekarang. Padahal suaranya sebenarnya bukan saya, Oh. tapi Mas Pur yang jadi ketua sebenarnya. Hadi Purwanto. Ya, kalau suara loh. Nggih. Oh iya. Namun oleh rapat saya yang harus jadi ketua. Sudah Maka berapa saya periode? terima saja. Sampai sekarang. Ya. Berapa periode, Mbah? Kalau dihitung berapa itu? Kalau 1 periode 5 tahun. Ya. Sekarang tahun 25, Berarti kemudian 17. dari tahun 17 Iya, 8 dua. ya hampir 2 periode. 2 periode. hampir 2 periode. Sampai 2027. 2027 2 periode. Wah. Ya, sebenarnya saya sudah ingin untuk mengadakan rapat Nggih. pergantian kepengurusan. Namun gagal-gagal terus. Katanya untuk bisa ditunda kapan. 2001 sampai 2025 16. Muhammadiyah dan Takmir. Oh, Muhammadiyah dan Takmir. Berapa tahun itu menjadi ketua? Kalau sebelumnya siapa, Mbah, ketua takmir masjid? Sebelumnya Pak Hasimi. Oh, Hasimi. Oke. Tapi karena beliau itu di Banjarnegara, maka sebagian besar tugasnya adalah saya yang memban Yang sebagai handle, iya. pada saat itu sebagai ketua pimpinan cabang. Masjid Taqwanya dibangun tahun berapa, Mbah? Awal dibangun pada tahun 1949. 49. Itu yang masih ada menaranya nggak? Iya, yang masih ada benarannya, hanya diresmikan tahun 1952. Itu diresmikan. Lalu sebelumnya itu masjidnya adalah masjid di Kauman. Baik itu ya satu-satunya masjid di Batur pada saat itu. Al-Hasbi. Al-Hasbi. Oh, berarti Itu Al-Hasbi dulu. masjid peninggalan Belanda pada saat itu. Oh, oke. Berarti tertua, Ya, masjid tertua. Terus habis itu baru Masjid Taqwa. ya. Di apa namanya? Dirombaknya tahun berapa, Mbah? Dirombak tahun 2001 ya. 2001. Mulai perombakannya. Dan jadi cukup lama itu. 2011 ya, kalau nggak salah. Oke. Berarti sekarang sejak 2017 sampai sekarang menjadi ketua takmir masjid. Sebagai ketua takmir masjid, perkembangan atau peran apa yang dilakukan oleh tim
Takmir. Tim takmir ya. Tim kepengurusan takmir dalam mempertahankan Muhammadiyah dan beserta Islamnya mungkin ya. Keislamannya di Batur. Kita lihat bersama bahwa Masjid Taqwa Batur adalah sebagai pusat, ya katakan apa ya, di mana Masjid Taqwa, masjid dengan kepengurusan yang dinamakan takmir itu punya kewajiban untuk bisa memakmurkan masjid, sehingga tentu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan selain untuk pusat dakwah yang alhamdulillah untuk Masjid Taqwa Batur banyak mengundang ustadz-ustadz dari luar, di mana itu adalah usaha untuk memakmurkan masjid. Bah, ustadz terbesar siapa yang pernah diundang ke masjid? Bukan terbesar boleh, terus yang paling terkenal se-Indonesia juga boleh. Ada siapa aja? Majelis Tabligh Muhammadiyah, yaitu Pak Fathur Rahman Kamal, itu sudah 2 kali datang ke Batur, ke Masjid Taqwa Batur. Kemudian beberapa ustadz, ada Salim Afillah, ada siapa saya nggak hafal, Alfian Tanjung ya. Alfian Tanjung, ada Umar Mita. Haikal sudah pernah ke sini? Pernah ya. Iya. Siapa? Muzamil pernah ke sini ya? Iya, pernah. Bah, rencana ke depan Masjid Taqwa Batur ingin mengundang siapa untuk pengajian? Alhamdulillah kami mendengar dan kami juga ikut mengusulkan bahwa Muhammadiyah di Batur beberapa saat lagi akan mencapai umur yang 1 abad. Oh iya, 100 tahun. Itu Muhammadiyah Batur. tahun ini ya Mbah ya? Ya. Tepatnya tanggal 23 Agustus. Ya. Itu kalau tidak salah berdirinya Muhammadiyah Batur. Maka kami mengusulkan diantaranya untuk bisa mengundang Ustadz Adi Hidayat. Sudah ada jawaban? Ya, itu karena pada saat itu tanggalnya tidak dicantumkan. Pak Adi Hidayat justru mengapa ada undangan tidak ada tanggalnya, itu yang kami dengar. Nah, apakah itu sudah disusul undangan lagi atau belum? Kami belum menanyakan. Ya, itu berarti untuk di Agustus nanti ya? Iya. Kalau yang ini kan menjelang Ramadan, apakah ada pengajian sebelum Ramadan atau kosong? Kami menunggu ketua majelis tablighnya yang saat sekarang sedang umroh. Oh, insya Allah pada hari-hari ini akan datang. Jadi apakah kita akan mengundang Ustadz dengan yang dikenal pengajian Pajero, pengajian menjelang Ramadan. Yang biasanya tiap tahun itu ada. Oke, terakhir ya ini ya. Terakhir. Sudah berapa jam ini, Mas Raffi? Hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Hampir 1 jam ya. Terakhir ya. Oke, Mbah Faizin. Harapan pribadi untuk Muhammadiyah dan beserta ortomnya yang ada di Batur. Ke depan. Saya punya harapan dan sesungguhnya yang pertama adalah saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Maka
untuk Muhammadiyah ke depan, apalagi insya Allah akan diperingati peringatan 1 abad Muhammadiyah cabang Batur. Oleh karena itu ya mudah-mudahan lebih maju Amin. dan kader-kader Muhammadiyah yang sekarang ada di pemuda itu adalah sebuah harapan. Oleh karena itu kepada pemuda pun kami mengharapkan untuk semangat berjuang, karena di tangan pemuda itulah keberlanjutan Muhammadiyah. Sekali lagi saya meneruskan apa yang disampaikan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan, yaitu aku titipkan Muhammadiyah kepadamu. Oke, sudah? Demikian. Iya. Oke, baik, terima kasih Mbah Faizin atas waktunya 1 jam ya, sudah 1 jam, hampir 1 jam. Terima kasih sudah menghadiri podcast Pemuda Muhammadiyah Batur. Semoga sehat selalu, semoga bertemu kembali dan membahas podcast yang lain mungkin ya. Nggih. Terima kasih Mbah Faizin. Mas Dia mau ditutup? Nggih. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Faizin Ya, atas kehadiran pada acara malam hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan Mas Radif undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.